Shalom, kembali lagi bersama kami di Y Message. Tema renungan kita minggu ini yaitu dipanggil untuk memimpin keluarga rohani. Bila seorang pria menikah dengan seorang wanita lalu mempunyai anak-anak, maka tentu kedua orang tua tersebut secara alamiah akan menjadi pemimpin keluarga baru tersebut. Demikian pula halnya saat Yesus membangun teman sepakat, kafrunta, yang dimulai dari satu kelompok yaitu 2-3 orang menjadi 6 kelompok yaitu 12 orang, maka murid-murid awal seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus berfungsi sebagai pemimpin kelompok murid yang terdiri dari 12 orang sebagai satu keluarga. Inilah yang disebut kelompok sel atau komunitas keluarga, yang mana pemimpin komunitas bukanlah satu orang tunggal, melainkan 3 orang jamak. Inilah cikal bakal kepemimpinan majemuk dalam teman sepakat, komsel, bahkan dalam jemaat atau gereja lokal. Jadi kepemimpinan majemuk bahkan sudah dimulai dari keluarga jasmani, di mana ayah dan ibu yang berperan sebagai satu kesatuan kepemimpinan. Ini pula yang seharusnya diterapkan dalam pelayanan dan kepemimpinan di gereja lokal. Jika demikian halnya yang dikehendaki oleh Sang Guru dan Kepala Gereja kita, Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat memulainya? Pahamilah hal ini. Setiap kita yang bergabung dalam teman sepakat sudah dapat mempraktekkan pelipat gandaan. Caranya salah satunya dengan melakukan 5 pelayanan orang percaya dalam pelayanan tubuh. Masukkan ke dalam teman sepakat baru agar dapat bertumbuh, berlipat ganda lagi, dan menjadi komunitas keluarga atau kelompok sel. Demikian terus berulang-ulang dari satu teman sepakat kafrunta menjadi 6 teman sepakat. Disebut satu kelompok sel yaitu 10-12 orang, dan terus bertumbuh komselnya berlipat ganda menjadi 10-12 komsel yaitu 100-120 orang, menjadi jemaat atau gereja area baru, bertumbuh dan berlipat ganda dari generasi ke generasi, hingga berita Injil Kerajaan Allah menyebar ke seluruh bumi dan semua bangsa menjadi murid Kristus. Inilah cetak biru amanat agung dari Tuhan kita. Inilah kehendak Bapa yang Yesus ajarkan dalam doanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Semua hal tersebut di atas dapat terjadi jika kita berespon benar dalam setiap panggilan yang Tuhan kumandangkan. Karena pemimpin dan kepemimpinan tidak lahir dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dikelola. Dimulai dalam satu hubungan teman sepakat dalam keluarga rohani. Tuhan Yesus tidak ingin kita terus-menerus berada di dalam kondisi rohani seperti anak-anak yang hanya minum susu seperti bayi. Respon kita terhadap kehendak Kristus menentukan pertumbuhan rohani kita. Mari kita terbuka terhadap perubahan yang sedang Kristus kerjakan kepada kita. Karena Tuhan ingin bahwa hidup kita naik menjadi kepala, bukan ekor, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Itu semua tidak terjadi dalam satu hari, tetapi dimulai dalam proses hari demi hari. Ikuti dengan setia, maka akhirnya kita pun dapat memimpin seperti Kristus dalam keluarga rohani yang dipercayakan kepada kita. Haleluya. Untuk dapat merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, saudara dapat membaca di Warta GKP Yerusalem. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.